Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Slamet Riyadi untuk menuturkan kisah 1001 Malam. Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana ketika hari sudah beranjak siang, pangeran terbangun dari tidurnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak menemukan wanita muda yang berbaring bersamanya tadi malam. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Apa-apaan ini? Sepertinya ayahku akan memaksaku untuk menikah dengan wanita muda itu yang berbaring bersamaku semalam. Dan sekarang dia pasti sudah membawanya pergi secara diam-diam agar keinginanku untuk menikah bisa berlipat ganda." Kemudian dia memanggil Kasim yang masih tertidur di depan pintu dan berkata, "Hai Kasim, bangunlah." Maka Kasim terbangun dengan masih kebingungan. Dia bangkit, kemudian bergegas membawakannya baskom. Lalu Kamaruzaman memasuki kamar mandi untuk menyelesaikan kebutuhannya. Kemudian dia keluar, berwudu dan sholat subuh. Setelah itu dia duduk, kemudian dia mendongak dan melihat Kasim yang berdiri menunggunya, lalu bertanya kepadanya, "Hai Kasim, katakan padaku, siapa yang datang kemari mengambil wanita muda itu dari sampingku ketika aku masih sedang tertidur?" "Oh tuanku, nona muda apa?" tanya si Kasim. "Itu wanita yang berbaring denganku tadi malam," jawab Kamaruzaman. Kasim itu gelisah mendengar kata-katanya. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, dia berkata, "Demi Allah, tak ada siapapun yang bersamamu, baik itu wanita muda atau orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa mendatangimu, sementara pintu ke kamarmu saja sudah aku kunci sebelum aku tidur? Sungguh ya tuanku, tak ada seorang pun, baik laki ataupun wanita, tak ada yang datang padamu." "Engkau bohong, hai Kasim keparat," seru pangeran. "Apakah sekarang kau sudah berani menipuku dan tak mau memberitahuku siapa wanita muda yang tadi malam berbaring bersamaku? Dan siapa yang bawanya pergi?" Kasim itu dengan penuh ketakutan menjawab, "Demi Allah ya tuanku, aku tak melihat seorang pun, baik itu perempuan maupun laki-laki." Namun jawaban Kasim itu hanya membuat Kamaruzaman semakin marah dan dia berkata kepadanya, "Hai Kasim yang terkutuk, pasti ayahku yang mengajarimu untuk menjadi pembohong. Sini kamu." Maka Kasim itu segera bergegas mendatanginya, dan Pangeran Kamaruzaman segera mencengkeram kerah bajunya lalu mengempaskannya ke tanah. Kemudian Kamaruzaman berlutut di atasnya dan memitingnya sampai dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia mengikatnya ke tali sumur dan perlahan menurunkannya ke dalam sumur, mencelupkan kepalanya ke dalam air lalu menariknya ke atas dan memasukkannya lagi, di mana pada hari itu cuaca musim dingin dan Kamaruzaman tak berhenti melakukannya kepada Kasim, mencelupkan dan menariknya lagi, sementara si Kasim terus berteriak meminta tolong. Kata pangeran, "Sungguh hai Kasim, aku tak akan menarikmu keluar dari sumur ini sampai kau ceritakan kepadaku yang sebenarnya siapa wanita muda itu dan siapa yang bawanya pergi ketika aku sedang tertidur." "Oh tuanku," jawab Kasim itu dengan menggigil kedinginan dan melihat pangeran yang sudah seperti malaikat maut yang sedang menatap wajahnya. "Lepaskanlah aku, keluarkan aku dari sumur ini. Nanti aku akan ceritakan yang sebenarnya kepadamu." Maka Kamaruzaman segera menariknya keluar dari sumur, di mana pakaian Kasim sudah basah kuyup dan robek terkena gesekan bibir sumur. Giginya bergemeretak menggigil kedinginan seperti mati rasa di sekujur tubuhnya. Ketika Kamaruzaman melihat Kasim dalam keadaan yang menyedihkan ini, dia merasa kasihan padanya. Dan segera setelah Kasim itu mendapati dirinya sudah berada di tanah kering, dia berkata kepadanya, "Oh tuanku, biarkan aku pergi dulu untuk melepaskan pakaianku dan menjemurnya di bawah sinar matahari agar segera kering. Dan aku akan ganti pakaian yang lain. Setelah itu, aku akan segera kembali kepadamu dan menceritakan kepadamu yang sebenarnya." "Hai Kasim," jawab pangeran, "seandainya kau tidak merasakan mau mati di dalam sumur tadi, pasti engkau tidak akan mengakuinya dan mengatakannya sebenarnya. Tetapi ya sudahlah, sekarang pergilah dan gantilah pakaianmu. Setelah itu kau harus segera kembali dan secepatnya ceritakan padaku yang sebenarnya." Maka Kasim itu segera mengambil kesempatan untuk kabur. Dia terus berlari sampai dengan terhuyung-huyung dia berhasil memasuki istana dan menemui Raja Syahriman, di mana saat itu dia terlihat duduk bersama wazir membicarakan masalah Kamaruzaman, dan Raja berkata, "Aku susah tidur beberapa malam ini karena gelisah memikirkan anakku Kamaruzaman. Dan sebenarnya aku takut kalau ada bahaya yang akan menimpanya di menara itu. Apa gunanya sih memenjarakan dia?" "Sudahlah Paduka Raja, jangan terlalu memikirkannya," jawab wazir.
Demi Allah, dia akan baik-baik saja di sana. Biarkan dulu dia di penjara selama sebulan sampai amarahnya mereda dan egonya hancur. Nanti dia akan kembali menggunakan akal sehatnya. Ketika mereka sedang sibuk berbicara, datanglah Kasim itu dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dia segera memberi salam dan berkata kepada raja yang terlihat heran saat melihatnya. Oh Tuan kami Paduka Raja, akal sehat putramu telah hilang dan dia seperti orang gila. Dia telah memperlakukanku begini dan begitu sehingga saya menjadi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Selain itu, pangeran juga berkata bahwa semalam ada seorang wanita muda yang berbaring bersamanya dan ada yang menculik gadis itu ketika dia sedang tertidur. Dan dia bersikeras kepada saya untuk memberitahunya di mana wanita muda itu sekarang, siapa yang telah membawanya pergi. Padahal aku sendiri tak melihat ada seorang pun, baik itu perempuan maupun laki-laki, karena aku telah mengunci pintu kamarnya sepanjang malam. Dan ketika aku tidur, aku meletakkan kunci itu di bawah kepalaku. Kemudian aku baru membuka pintu itu untuk pangeran ketika pagi hari dengan tanganku sendiri. Ketika raja mendengar penuturan Kasim ini, dia berteriak berkata, "Aduh, ada apa dengan putraku?" Kemudian raja menjadi sangat marah terhadap Wazir yang telah menyebabkan semua kekacauan ini dan berkata kepadanya, "Hai Wazir, pergilah sekarang juga dan bawakan aku kabar tentang putraku. Lihat apa yang terjadi." Sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Maka Wazir segera bangkit dan bergegas bersama Kasim itu pergi ke menara, hingga dia tersandung-sandung menginjak gamisnya karena takut akan kemarahan raja. Saat itu sudah beranjak siang ketika Wazir mendatangi Kamaruzaman di kamarnya di menara, di mana saat itu Kamaruzaman sedang duduk di ranjangnya membaca sebuah buku. Maka Wazir segera mengucap salam dan memberi hormat, kemudian duduk di sampingnya dan berkata kepadanya, "Oh Tuanku, Kasim yang malang ini datang kepada kami dengan sebuah berita yang membuat kami menjadi khawatir dan gelisah sehingga membuat raja marah." "Berita tentang apa?" tanya Kamaruzaman. "Apakah dia melaporkanku bahwa aku sudah menyusahkan ayahku? Dalam situasi yang tenang justru aku yang diganggunya." "Begini Tuanku Pangeran, dia tadi datang kepada kami dengan keadaan yang sangat menyedihkan," jawab Wazir, "dan bercerita kepada kami tentang sesuatu yang tidak pantas dan dilaknat Tuhan. Semoga Allah selalu menjagamu dan berakal cerdas dan tak membiarkan kata-kata yang tak pantas keluar dari mulutnya." "Wahai Wazir," kata pangeran, "apa yang dikatakan Kasim terkutuk ini tentang aku?" "Dia memberitahu kami," jawab Wazir, "bahwa kamu telah kehilangan akal sehatmu dan mengatakan bahwa ada seorang wanita muda yang berbaring bersamamu tadi malam dan kau tidur bersamanya. Kemudian paginya kau menanyakan di mana wanita muda itu dengan terus menyiksanya sampai saat itu." Ketika Kamaruzaman mendengar ini, dia sangat marah dan berkata kepada Wazir, "Sudah kuduga, ini nyata bagiku. Ternyata kamu yang mengajari Kasim ini untuk melakukan tugasnya dan berbohong kepadaku. Kau juga melarangnya untuk memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita muda itu. Tetapi engkau, hai Wazir, kurasa ceritamu masih lebih masuk akal daripada Kasim. Jadi sebaiknya engkau berterus terang saja, ceritakan padaku di mana wanita muda yang berbaring di ranjangku tadi malam. Karena pasti kau yang mengirimnya dan menyuruhnya berbaring bersamaku. Dan kami tidur bersama sampai menjelang fajar. Tapi ketika aku terbangun, aku sudah tidak menemukannya. Jadi katakan di mana dia sekarang." "Wahai Tuanku Kamaruzaman," kata Wazir, "aku bersumpah kepadamu demi Allah, kami tidak mengirimkan siapapun kepadamu semalam dan engkau tidur hanya sendirian di ranjangmu dengan pintu yang sudah terkunci. Di mana Kasim ini tidur di depan pintu, juga tak ada yang datang kepadamu seorang wanita muda atau siapapun." "Apa maksud cerita ini Tuan Muda? Ayolah, gunakan akal sehatmu, jangan mengisi pikiranmu lagi dengan imajinasi yang sia-sia." "Hai Wazir," sahut Kamaruzaman yang marah mendengar jawaban Wazir, "wanita muda yang kumaksud adalah kekasihku yang cantik dengan mata hitam dan pipi kemerahan yang berada dalam pelukanku sepanjang malam." Wazir heran dengan kata-katanya dan berkata kepadanya, "Apakah tuanku melihat gadis ini dengan mata ketika bangun atau ketika dalam keadaan tidur?" "Hai orang tua bodoh," jawab Kamaruzaman, "apa menurutmu aku melihatnya dengan telingaku? Ya sudah, pastilah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dalam keadaan bangun, dan aku juga menyentuhnya dengan tanganku dan mengamatinya setengah malam. Aku memandang pada kecantikan dan keanggunannya dengan penampilannya yang indah. Pasti engkau juga yang menyuruhnya untuk tidak berbicara sepatah kata pun padaku, sehingga dia berpura-pura tidur sedangkan aku berbaring di sisinya sampai pagi. Namun ketika aku bangun, dia sudah pergi." "Wahai Tuanku Kamaruzaman," kata Wazir kembali, "sepertinya engkau melihat ini dalam tidurmu.
Itu pasti hanya sebuah khayalan dalam mimpi atau halusinasi yang disebabkan karena makan berbagai jenis makanan atau bisa jadi hanya bisikan dari iblis yang terkutuk. Wahai orang tua bodoh, teriak pangeran, apakah engkau juga mengejekku dan mengatakan bahwa ini semua hanya ilusi mimpi? Padahal Kasim ini sudah mengaku bahwa wanita muda itu memang benar-benar ada. Karena tadi dia berkata, aku akan segera kembali kepadamu dan menceritakan kepadamu semua tentang dia. Selesai berkata, Kamaruzaman melompat dan memegang janggut panjang wazir, kemudian memelintir tangannya dan menariknya dari ranjang, lalu melemparkannya ke permukaan lantai. Wazir yang sudah tua itu merasa jiwanya terancam, sedangkan Kamaruzaman menindih dan memitingnya di tengkuk, sampai wazir merasa kesusahan untuk bernafas. Lalu kata wazir dalam dirinya sendiri, aku harus menyelamatkan diriku dari pemuda gila ini. Lebih baik aku berbohong saja padanya, seperti yang dilakukan Kasim. Karena jika tidak, dia bisa-bisa akan membunuhku. Karena tak diragukan lagi, dia sudah seperti orang gila. Kemudian dengan nafas tersengal, wazir berkata kepada Kamaruzaman, wahai tuanku, redamlah amarahmu. Karena memang ayahmu yang menyuruhku untuk menyembunyikannya darimu tentang wanita muda ini. Tetapi tolonglah, engkau tahu sendiri, aku ini hanya pria tua yang lemah dan tubuhku merasa sakit karena kau menindihku. Dan aku juga sudah tak punya kekuatan untuk menahan pitingan dari lenganmu ini. Tolong, bersabarlah sedikit denganku. Nanti aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Ketika pangeran mendengar ini, dia segera melepas pitingannya dan berkata, mengapa tidak dari tadi kau ceritakan saja yang sebenarnya tanpa harus aku memitingmu? Sudah, bangkitlah orang tua malang dan ceritakan segera padaku. Kemudian wazir dengan membetulkan pakaiannya bertanya, apakah kau menanyakan tentang wanita muda dengan wajah yang cantik dan bentuk yang sempurna itu? Ya, jawab Kamaruzaman. Katakan padaku siapa yang membaringkannya di sisiku dan membawanya pergi, dan beritahu aku di mana dia sekarang, agar aku bisa menjemputnya. Jika ayahku yang melakukan ini dengan maksud untuk menikahkan kami, aku pasti setuju untuk menikahinya dan keluar dari permasalahan ini. Karena semua kejadian ini berhubungan dengan penolakanku untuk menikah. Aku katakan sekali lagi, aku setuju untuk menikah. Jadi segera sampaikan ini kepada ayahku, wahai wazir, dan beri dia saran untuk menikahkanku hanya dengannya, karena aku hanya mencintai gadis itu dan aku tak mau dengan gadis yang lain. Pergilah sekarang juga, temui ayahku dan mintalah padanya agar mempercepat pernikahan kita. Setelah itu kembalilah kemari dan kabari aku. Baiklah tuan muda, kata wazir kembali, yang segera bergegas keluar dari kamar Kamaruzaman. Wazir hanya ingin segera kabur darinya. Kemudian dia segera berlari hingga tersandung-sandung oleh gamisnya karena rasa ketakutan jika Kamaruzaman berubah pikiran. Sampai kemudian dia masuk istana dan menemui Raja Syahriman yang bertanya kepadanya, oh wazir, apa yang telah terjadi denganmu dan siapa yang menganiayamu? Mengapa kau terlihat seperti orang yang bingung dan ketakutan? Duhai Paduka Raja, jawab wazir, aku membawakanmu sebuah kabar. Apa itu? Tanya Raja Syahriman. Dan wazir berkata, ketahuilah bahwa putramu Kamaruzaman sudah kehilangan akal dan dia bertingkah seperti orang gila. Ketika raja mendengar ini, wajahnya berubah menjadi muram dan dia berkata, jelaskan padaku putraku gila seperti apa maksudmu? Oh tuanku Paduka Raja, jawab wazir, begini ceritanya Paduka. Kemudian wazir menceritakan kepada raja semua yang telah berlalu dan raja berkata kepadanya, wahai wazir yang buruk, ketahuilah bahwa ganjaran yang akan kuberikan kepadamu sebagai imbalan atas berita yang mengatakan bahwa putraku gila adalah pemenggalan kepalamu. Dan aku akan menyita semua harta kekayaanmu, karena kau yang menyebabkan kekacauan yang terjadi pada putraku. Itu semua karena aku menuruti semua saran dan nasihat jahat yang sudah kau berikan padaku sejak dari awal hingga hari ini. Demi Allah, jika benar putraku sampai menderita kehilangan akal, aku akan memaku tanganmu di kubah istana agar kau bisa merasakan pahitnya kematian. Kemudian Raja Syahriman bangkit, dia segera pergi bersama wazir ke menara itu dan ketika Kamaruzaman melihatnya, Kamaruzaman segera menghampirinya dari ranjang tempat di mana dia sedang duduk, kemudian mencium tangan raja. Lalu dia mundur dan berdiri di hadapannya untuk beberapa saat dengan kepala yang masih tertunduk dan kedua tangannya terlipat di belakang. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, ayah, jika aku memang harus dihukum dan dipersalahkan karena aku telah berbuat kesalahan, hal yang telah mengabaikan hakmu sebagai seorang ayah, aku benar-benar menyesal. Aku menyesali semua kesalahanku. Jadi biarlah aku merasakan apa yang memang pantas aku terima. Ketika raja mendengar ini, dia memeluk putranya dan menciumnya di antara kedua matanya. Kemudian raja mengajaknya duduk di atas ranjang. Dan raja duduk di samping Kamaruzaman. Lalu raja menoleh kepada wazir dan menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan berkata kepadanya,
"Hei wazir, mengapa kau mengatakan bahwa putraku gila? Sedangkan kata-katanya saja mampu membuat hatiku bergetar untuk memaafkannya." Kemudian dia berpaling kepada pangeran dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, hari apa ini?" "Ya ayahku," jawabnya, "hari ini adalah hari Sabtu dan besok Ahad. Setelah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat." "Wahai putraku, oh Kamaruzaman," seru raja, "segala puji hanya bagi Allah atas kesehatan akalmu. Lalu bulan apa ini?" "Dzulqa'dah," jawab Kamaruzaman. "Nanti setelah itu Zulhijjah, lalu datang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal." Mendengar ini raja sangat bersukacita dan meludah di depan wazir dan berkata, "Hei wazir, bagaimana bisa kau mengatakan bahwa putraku gila? Tak ada yang gila di sini selain kau sendiri." Wazir hanya menggelengkan kepalanya dan akan berbicara, tetapi dia menahannya dan berpikir untuk menunggunya sebentar dan melihat apa yang akan terjadi. Kemudian raja berkata kepada Kamaruzaman, "Wahai anakku, apa benar yang kau katakan pada Qasim dan wazir tentang seorang gadis cantik yang berbaring bersamamu tadi malam? Gadis apa yang sedang kau bicarakan ini?" Kamaruzaman tertawa mendengar kata-kata ayahnya dan menjawab, "Oh ayahku, aku sudah tidak tahan lagi. Tolonglah jangan bercanda. Jangan mengejekku dengan berpura-pura bahwa ayah juga tak mengetahui tentang gadis itu. Sudahlah cukup bagimu untuk mengetahui bahwa sekarang aku setuju untuk menikah, tetapi dengan syarat bahwa aku harus menikah dengan gadis yang berbaring bersamaku tadi malam, karena aku yakin bahwa kaulah yang mengirimkannya padaku dan membuatku jatuh cinta padanya. Lalu kau membawanya pergi dari sampingku sebelum fajar." "Wahai anakku," sahut raja, "demi Allah, ada apa ini? Wanita muda macam apa yang sedang kau bicarakan ini? Demi Allah anakku, aku tidak tahu apa-apa tentang gadis yang kau bicarakan ini, dan aku memohon kepadamu, ceritakan padaku apakah yang kau temui dalam mimpi ataukah halusinasi yang disebabkan oleh makanan, sehingga kau yakin sekali bahwa kau semalam berbaring bersama gadis muda itu. Itu bisa jadi karena pikiranmu disibukkan oleh masalah pernikahan yang aku minta. Semoga Tuhan mengutuk pernikahan dan yang memberi saran padaku, dan kau menyesali perbuatanmu hingga membuatmu bermimpi ada seorang wanita yang memelukmu dan kau kehilangan dia sewaktu kau terbangun. Tetapi semua ini, hai anakku, aku yakin itu hanya ilusi mimpi." "Sudahlah ayah, tak usah dilanjutkan pembicaraan ini," jawab Kamaruzaman. "Dan bersumpahlah kepadaku demi Allah Tuhan pencipta yang maha bijaksana bahwa ayah memang tidak tahu apa-apa tentang wanita muda itu ataupun tempat tinggalnya." "Demi Allah Tuhan yang maha tinggi," kata raja, "Tuhan Musa dan Ibrahim, aku bersumpah bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dan yang pasti itu hanya ilusi mimpi yang kau lihat di dalam tidur." Kemudian pangeran menyahut, "Baiklah kalau begitu, aku akan berimu bukti bahwa apa yang aku ceritakan padamu itu bukanlah mimpi. Sekarang, izinkan aku memberi contoh. Apakah pernah ada orang yang bermimpi dia sedang berperang dalam pertempuran, lalu setelah dia bangun, dia mendapati di tangannya sebuah pedang yang berlumuran darah?" Tidak pernah anakku," jawab raja. "Ini belum pernah terjadi." "Baiklah, aku akan ceritakan padamu apa yang terjadi padaku," kata Kamaruzaman kembali. "Sepertinya semalam aku terbangun dari tidur dan aku melihat ada seorang gadis muda yang terbaring di sisiku, di mana dia seorang gadis yang cantik dan anggun. Aku memeluknya dan membalikkan tubuhnya dengan tanganku. Kemudian aku mengambil cincinnya yang aku letakkan di jari kelingkingku. Setelah itu aku tidur lagi, namun aku baru sadar ketika terbangun bahwa dia juga melepas cincinku dan meletakkannya di jarinya. Malam itu sengaja aku tidur lagi dan menahan diri untuk menciumnya, karena aku menganggap bahwa engkau yang telah mengirimkannya kepadaku dengan maksud untuk menggodaku melalui gadis itu agar aku berubah pikiran dan mau untuk menikah. Dan aku mengira bahwa kau dan wazir sedang bersembunyi di suatu tempat di mana kau bisa melihat apapun yang aku lakukan padanya. Sampai kemudian aku terbangun dan tak menumpukan lagi di mana jejaknya. Aku juga tak mengetahui kabar apapun tentangnya sampai terjadilah apa yang kau ketahui kepada Qasim dan wazir itu. Lalu bagaimana ini bisa dikatakan hanya mimpi dan khayalan, sedangkan cincin itu di jariku ini nyata? Aku bisa saja menganggapnya itu hanya sekedar mimpi, tapi karena cincin yang ada di jariku ini, lihatlah ayah, engkau bisa lihat sendiri berapa ini nilainya." Sambil bercerita, Kamaruzaman menyerahkan cincin itu kepada ayahnya yang kemudian memeriksanya dan membaliknya lalu berkata kepada putranya, "Sungguh cincin ini nyata dan bukan milikmu. Pasti ada misteri di balik pemilik cincin ini. Apa yang terjadi padamu tadi malam memang merupakan peristiwa yang misterius, dan aku tidak tahu bagaimana penyusup itu bisa datang kemari.
tak ada penyebab dari semua permasalahan ini kecuali saran wazir itu. Tetapi aku mohon kepadamu nak, bersabarlah, semoga Allah segera melenyapkan penderitaan ini darimu dan memberikan jalan keluar dari permasalahanmu. Dan sekarang, hai anakku, sambung raja, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu tidak gila. Tetapi masalahmu ini memang luar biasa. Tak ada yang bisa mengungkapkannya kecuali Allah yang maha tinggi. Demi Allah, wahai ayahku, teriak pangeran, terima kasih ayahku atas pengertiannya. Dan aku mohon carilah gadis itu dimanapun dia berada dan nikahkan aku dengannya. Karena jika tidak, aku akan mati karena sedih. Selesai berkata demikian, Kamaruzaman menghela nafas dengan berlinang air mata, menangis dengan hati yang terluka. Kemudian dia menoleh ke ayahnya dengan tatapan pasrah dan putus asa. Dia berkata kepadanya, demi Allah ya ayahku, aku tidak tahan untuk berpisah darinya bahkan untuk 1 jam saja. Raja memukul telapak tangannya dengan kepalan tangan dan berseru, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada cara yang bisa membantu kita dalam urusan ini. Kemudian dia memegang tangan putranya dan membawanya ke istana, di mana Kamaruzaman berbaring di atas tempat tidur dengan keadaan lesu dan raja duduk di depan kepalanya. Dia ikut menangis dan berduka atas apa yang terjadi kepada putranya. Raja terus menemaninya baik siang ataupun malam, sampai akhirnya wazir datang kepadanya dan berkata, wahai tuanku Paduka Raja, berapa lama lagi tuanku akan berdiam diri bersama putramu di kamar ini dan mengabaikan istana serta seluruh pejabat kerajaan? Karena istana juga ikut kena dampak atas ketidakhadiranmu dari para tetua dan pejabat negara. Karena jika suatu tubuh menderita berbagai macam luka, maka yang harus dilakukan adalah untuk segera menyembuhkan luka yang paling berbahaya dulu. Jadi saran saya kepada Paduka, sebaiknya Paduka segera membawa pangeran ke pavilion yang menghadap ke laut dan mengurung diri bersamanya di sana. Nanti setiap hari Senin dan Kamis, setiap minggunya Paduka beri waktu untuk kepentingan kerajaan dan segala urusan istana. Pada hari-hari ini biarlah amir dan wazir dan pengurus rumah tangga istana dan seluruh pejabat hingga rakyat memiliki kesempatan untuk menemui tuanku Paduka. Dan sisanya hari Ahad engkau bisa melewatinya bersama tuan muda Kamaruzaman, dan lakukan demikian sampai Allah memberi jalan keluar untuk masalah ini. Raja terpukul dengan kata-kata wazir yang dianggapnya sangat bijaksana dan tepat waktu. Karena takut tatanan negara yang mulai berubah, maka dia segera bangkit dan menyuruh para pelayannya untuk membawa putranya ke pavilion yang dimaksud, yang dibangun di atas batu di tengah air, dan terdapat jalan pintas menuju ke sana. Lebarnya 20 hasta, memiliki jendela di semua sisi menghadap ke arah laut, lantainya terbuat dari marmer beraneka ragam, dan atapnya dicat kaya warna dengan dekorasi emas dan lapis jazuli. Mereka melengkapi kamar Kamaruzaman dengan permadani bersulam dan tirai dari sutra mewah yang menggantung di dinding dengan brokat bertatakan permata. Di tengah-tengahnya terdapat ranjang dari kayu juniper bertatakan mutiara dan permata. Dia duduk di atasnya seperti orang sakit selama puluhan tahun. Karena hasratnya yang berlebihan pada wanita muda itu, sehingga membuatnya menyia-nyiakan pesonanya hingga membuat tubuhnya menjadi kurus. Dia tak bisa makan atau minum, juga tidur. Ayahnya menemani dengan duduk di depan kepalanya dan ikut berduka atas apa yang diderita oleh putranya. Dan setiap hari Senin dan Kamis, raja akan memberi para wazir, amir dan tetua serta perwira dan bawahannya untuk pergi menghadap kepadanya di pavilion. Maka mereka masuk dan melakukan beberapa pelayanan mereka dan tinggal bersamanya sampai hari berakhir. Setelah mereka semua bubar, dia akan kembali kepada putranya yang tak pernah dia tinggalkan baik siang maupun malam. Sekarang kita kembali kepada Putri Budur. Ketika dua jin yang membawanya kembali ke istananya dan membaringkannya di tempat tidur, dia tertidur pula sampai fajar. Dan ketika dia bangun, kemudian dia duduk menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak melihat pemuda yang telah berbaring bersamanya. Melihat ini, hatinya menjadi gelisah. Dia menangis dengan keras hingga membuat semua pelayan wanita itu terbangun dan mendatanginya. Dan kepala pelayan bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu sedih, hai Nona?" "Oh wanita tua yang malang," jawab sang putri, "di mana kekasihku, pemuda tampan yang berbaring semalam bersamaku? Katakan padaku kemana dia pergi." Ketika wanita tua itu mendengar pertanyaan ini, dia menjadi kebingungan karena takut akan sikap gadis muda yang suka nekat ini dan berkata kepadanya, "Wahai Nona Budur, apa maksud Tuan Putri?" "Hai nenek tua," seru sang putri, "di mana kekasihku, pemuda tampan dengan wajah bersinar, matanya hitam dan alisnya tebal, yang berbaring bersamaku tadi malam hingga menjelang fajar?"
Demi Allah, hai Nona, jawab wanita tua itu. Aku tak melihat pria muda atau siapapun. Aku memohon kepadamu, janganlah bercanda Tuan Putri. Jangan sampai kita semua nanti yang akan mendapatkan hukuman dari raja jika berita ini sampai ke telinga rakyatmu. Dan siapa yang akan melepaskan kita dari tangannya? Sini ku beritahu, sahut Putri Budur. Ada seorang pemuda yang berbaring bersamaku tadi malam. Salah satu pria yang paling tampan yang pernah aku tahu. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini? Seru pelayan itu. Aku bersumpah tak ada yang tidur denganmu tadi malam, Tuan Putri. Kemudian sang putri mengangkat jari-jari tangannya dan melihat cincinnya sendiri hilang. Sedangkan cincin Kamaruzaman berada di jarinya. Lalu dia berkata kepada kepala pelayan, "Hai wanita tua, sadarlah, apakah kau mau berbohong padaku? Katakan padaku bahwa tak ada yang berbaring denganku semalam." "Demi Allah," jawab kepala pelayan itu, "aku tidak berbohong kepadamu Tuan Putri ataupun bersumpah palsu." Kata-kata kepala pelayan ini membuatnya marah sang putri dan menarik pedang yang dimilikinya. Dia memukul wanita tua itu dengan gagang pedang hingga terjerembab ke atas lantai, di mana Kasim dan para pelayan yang menunggunya berteriak kepadanya dan berlari menemui raja, menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Raja Ghayur segera bangkit dan pergi menemui putrinya dan berkata kepadanya, "Oh putriku, apa yang terjadi padamu nak?" "Duhai ayah," jawabnya, "di mana pria muda yang berbaring bersamaku tadi malam?" Kemudian setelah berkata begitu, Putri Budur bangkit pergi menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia melepaskan gaun tidurnya hingga hanya memakai kain kasah halus. Ketika raja melihat ini, raja berteriak meminta para pelayan wanita untuk menangkapnya. Maka segera pelayan wanita itu menangkap dan mengikatnya, lalu memasang rantai besi di kakinya, memindahkannya ke ranjang yang menghadap ke jendela, dan di sana mereka meninggalkannya. Adapun ayahnya Raja Ghayur, dia jadi merenung dan bersedih ketika dia melihat apa yang telah menimpa putrinya, karena dia sangat menyayanginya dan masalah ini bukanlah hal yang kecil baginya. Maka Raja Ghayur memanggil para tabib dan astrolog hingga paranormal dan berkata kepada mereka, "Barang siapa yang bisa menyembuhkan putriku dari penderitaannya, aku akan menikahkan dengannya dan memberinya setengah dari kerajaanku. Tetapi barang siapa yang datang kepadanya tapi tak berhasil menyembuhkannya, aku akan memenggal kepalanya dan menggantungnya di atas gerbang istana." Mendengar pernyataan raja, banyak yang mendatangi dan ikut sayembara itu, tetapi belum juga berhasil menyembuhkannya. Raja memenggal dan menggantung kepala mereka di atas gerbang istana, sampai dia memenggal 40 orang tabib dan menyalib banyak astrolog karenanya. Hal itu membuat seorang menghindarkan diri untuk mengobatinya, di mana semua tabib gagal menyembuhkan penyakitnya, dan kasusnya merupakan teka-teki bagi para tabib dan astrolog. Dan karena hasrat sang putri yang berlipat ganda dan cinta yang telah melukai hatinya, membuatnya terus menangis sampai matanya menjadi lemah, pipinya menjadi pucat, layu karena dia terus berada dalam kondisi itu selama 3 tahun lamanya. Jadi begini, Putri Budur memiliki saudara angkat yang bernama Marzawan yang selama ini tidak ada di istana karena bepergian ke luar negeri. Putri Budur merupakan adik angkat kesayangannya. Maka ketika dia kembali ke istana, dia pergi menemui ibunya dan menanyakan tentang saudara angkatnya Putri Budur. "Aduh putraku," jawab ibunya, "adikmu telah kehilangan akal selama 3 tahun ini dengan rantai besi di kakinya, dan sudah banyak tabib dan ilmuwan yang gagal untuk menyembuhkannya." Ketika dia mendengar ini, dia berkata, "Aku harus menemuinya. Mungkin aku bisa menemukan apa yang membuatnya sakit dan bisa menyembuhkannya." "Terserah padamu nak," jawab ibunya, "tapi tunggu sampai besok. Aku akan minta izin kepada Kasim penjaga, dan aku harus mengubah penampilanmu menjadi seorang wanita. Nanti aku akan mengatakan bahwa engkau adalah teman dari Tuan Putri yang prihatin atas apa yang telah menimpanya. Nanti aku akan minta izin agar engkau bisa pergi melihatnya sebentar. Setelahnya engkau bisa kembali tanpa seorang pun mengetahuinya." Kemudian ibunya segera menemui Kasim yang menjaga kamar Putri Budur dan menyampaikan maksud putranya yang ingin menjenguk Tuan Putri. "Ini tidak mungkin terjadi kecuali pada malam hari," jawab Kasim. "Nanti setelah raja selesai mengunjungi Tuan Putri dan pergi, maka datanglah engkau beserta putrimu." Kemudian ibunya mencium tangan Kasim dan kembali ke rumah menunggu sampai esok malam. Kemudian dia mendandani putranya dengan pakaian wanita dan membawanya untuk memasuki istana di mana Putri Budur yang sedang dikurung di kamarnya. Ketika Kasim melihatnya, dia berkata, "Masuklah, tapi jangan lama-lama."
Maka mereka segera masuk, dan ketika Mazerwan melihat sang putri dalam keadaan yang menyedihkan ini, dia segera mengucapkan salam padanya. Dan setelah itu ibunya melepas pakaian wanitanya, lalu mengeluarkan buku-buku yang dibawanya dan menyalakan lilin. Mazerwan mulai melafalkan bacaan tertentu di hadapan sang putri. Sang putri yang terus memandanginya kemudian mulai mengenalnya, lalu berkata kepadanya, "Oh saudaraku, lama kita tidak bertemu, dan sudah lama kami tak mendapatkan kabar tentangmu." "Benar," jawabnya, "tetapi Allah yang telah membawaku kembali dengan selamat, dan sekarang aku berniat untuk berangkat lagi. Sebenarnya tak ada yang menghalangiku kecuali kabar duka yang kudengar tentangmu. Karena itu aku merasa sedih sehingga aku harus datang kepadamu, dan dengan senang hati aku akan berusaha untuk membebaskanmu dari penyakitmu." "Wahai saudaraku," balasnya, "menurutmu apakah kegilaan ini bisa disembuhkan?" "Ya," jawabnya, dan dia berkata, "Bukan itu saudaraku, demi Allah," sahut Tuan Putri. Kemudian Putri Budur mengatakan kepadanya bahwa dia sedang jatuh cinta, dan Marzawan pun berkata, "Jika begitu, ceritakan semua kisahmu dan apa yang telah terjadi. Semoga Allah berkehendak aku menjadi sarana untuk menyembuhkanmu." "Ketahuilah," kata Putri Budur, "bahwa suatu malam aku terbangun dari tidur di sepertiga malam. Kemudian aku duduk, dan aku kaget melihat di sisiku ada seorang pemuda yang paling tampan yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Awalnya aku mengira ini adalah perbuatan ayahku untuk mengadiliku, karena dia bermaksud untuk menikahkanku sedangkan aku menolaknya. Dan itulah yang membuatku menahanku untuk tidak membangunkannya, karena aku pikir jika aku melakukan sesuatu atau memeluknya, dia pasti akan memberitahu ayahku. Namun ketika aku bangun di pagi hari, ternyata cincin pemuda itu sudah ada di jariku menggantikan cincinku yang telah diambilnya. Dan hai saudaraku, hatiku sangat terpikat padanya pada pandangan pertama. Karena besarnya hasrat dan kerinduanku, sejak saat itu aku tidak pernah mengenal rasa kantuk dan tak bisa melakukan apa-apa selain bersedih dan menangis siang dan malam. Dan inilah hai saudaraku yang menjadi penyebab kegilaanku ini." Selesai berkata, Putri Budur kembali menangis. Dengan terisak dia berkata, "Sekarang bagaimana menurutmu saudaraku?" Sambung Tuan Putri, "Bagaimana kau bisa membantuku dengan penderitaanku ini?" Marzawan menundukkan kepalanya beberapa saat. Dia heran dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku percaya semua yang kau katakan itu benar. Meskipun tentang pemuda itu, ini melampaui batas yang bisa aku pikirkan. Tetapi insya Allah aku akan berkeliling ke berbagai negeri dan mencari apa yang bisa menjadi penyembuhanmu. Semoga Allah berkehendak untuk menetapkan penyembuhanmu melalui perantara aku. Untuk sementara, tolonglah kamu bersabarlah dan jangan bersedih." Setelah berkata demikian, dia berpamitan kepada Putri Budur. Mazerwan kembali ke rumah ibunya di mana dia melewatkan malam, dan keesokan harinya setelah mempersiapkan diri untuk perjalanannya, dia berangkat dan melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau selama sebulan penuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Dapatkah saudara angkat dari Putri Budur ini mempertemukan keduanya? Simak kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.